Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Rawal Imam Al-Baghawi bi sanadihi an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla la yadfa'u bil muslimis salih an mi'ati ahli baitin min jiranihi al-bala. Al-hadis rawahul Haythami fi kitabihi Majma'uz Zawaid wa kadza fil Qirtas. Al-Imam Baghawi meriwayatkan satu hadis dari Abdullah bin Umar, ini sambungan riwayat hadis ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha mulia, la yadfa'u, benar-benar akan menolak, bil muslimis saleh, dengan sebab satu orang Islam yang baik, dengan satu orang muslim yang soleh, an mi'ati ahli baitin min jiranihi, mencegah, menolak atas 100 keluarga daripada tetangga-tetangga orang soleh satu tadi, al-bala, daripada bala, bencana, musibah yang akan menimpa di wilayah tersebut. Jadi maksud hadis ini, Nabi ingin menegaskan bahwa berkat satu saja orang soleh, berkat satu saja orang soleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu sebab orang soleh itu tertolaknya bala di satu kampung, bahkan 100 keluarga di sekitaran-sekitarannya itu. Sehingga pentinglah kita fahami riwayat-riwayat seperti ini agar muncul rasa hormat. Akhir zaman ini kita diuji dengan hilangnya mahabbah kepada para ulama, kepada para habaib. Jangankan mereka yang terang-terangan ulama, terang-terangan habaib dan ulama, orang soleh biasa, orang soleh biasa, Allah akan tolak balaknya karena satu orang soleh tadi, dan itu mewakili 100 rumah tangga yang ada di sekitarannya, gara-gara orang soleh tadi. Lah bagaimana kalau dia benci dengan orang soleh itu? Dia benci dengan orang soleh, bagaimana dia akan mendapatkan bagian syafaat tersebut? Nah, inilah pentingnya adanya majelis seperti ini, untuk mengenalkan adanya majelis haul, untuk mengenalkan siapa itu orang-orang soleh dengan ciri-cirinya. Di dalam kitab ini diceritakan, diriwayatkan bahwa ruya fi ba'dil azhar, Allah subhanahu wa ta'ala menghisab seorang hamba, annallah yuhasibu abdan fatarjahu sayi'atuhu fayu'maru bihi ilan nar. Rupanya setelah dihisab, keburukannya lebih dominan, lebih banyak. Allah bilang pada malaikat, malaikat lemparkan saja orang itu ke neraka, lemparkan orang itu ke neraka. Malaikat yang hanya menerima perintah Allah, tidak berpikir panjang, Allah suruh dijalankan. Tetapi fa idza dhuhiba bihi yaqulullah ta'ala li Jibril, tatkala itu hamba sudah dibawa, digiring untuk dilemparkan ke dalam neraka, di bibir neraka, ini sudah di bibirnya neraka, Allah bilang sama Jibril, wahai Jibril, adrik abdi, coba temui dulu hambaku itu, wahai Jibril, was'alhu, engkau tanya dia, hal jalasa fi majlisi alim fid dunya fa aghfir lahu bi syafaatihi, coba tanya dia, apakah dia pernah hadir majelisnya orang alim di dunia ini, maka karena orang alim itu aku ampuni dosanya hamba ini, coba tanya dia. Jibril kemudian berkata, ya Allah, engkau lebih tahu sebenarnya, maka karena ini perintahmu, aku tanya itu hamba. Ditanya itu hamba, ya fulan,
apa engkau pernah duduk hadir di majelisnya orang alim? Engkau duduk dengarkan pengajiannya. Rupanya hamba ini bilang, saya tidak pernah duduk hadir di majelisnya orang alim. Lalu Jibril laporan lagi kepada Allah, ya Allah, engkau lebih tahu jawaban hambamu. Dia bilang dia tidak pernah duduk di majelisnya orang alim. Nah, lalu Allah katakan, ya Jibril, coba tanya lagi dia, hal ahabba aliman, apakah dia cinta sama orang alim? Coba tanya dia. Jibril tanya lagi itu hamba, ya fulan, apa engkau cinta sama orang alim? Rupanya orang alim, hamba ini bilang, saya tidak cinta kepada orang alim. Laporan lagi Jibril kepada Allah, ya Allah, engkau lebih tahu jawabannya dia ini, dia tidak cinta sama orang alim. Allah dengan rahmat yang begitu luas perintahkan lagi pada Jibril, ya Jibril, coba tanya dia, hal jalasa ala ma'idatin ma'alim, apakah dia pernah duduk dalam satu hidangan makanan bersama orang alim? Pernahkah dia makan bareng sama orang alim? Coba tanya dia, pernahkah dia duduk makan sama orang alim? Jadi sampai-sampai urusan duduk makan saja itu ada berkahnya ya. Ndak ikut belajar, ndak seneng sama orang alim, tapi duduk ikut nimbrung makan. Urusan makan ini ya, ikut mau duduk makan sama orang alim. Rupanya karena emang dia ndak kenal orang alim, ndak pernah ikut majelis, ndak seneng sama orang alim, maka dia jawab, saya tidak pernah makan pun sama orang alim, ndak pernah, katanya. Tetapi apakah Allah langsung perintahkan Jibril lemparkan ke neraka? Rupanya tidak demikian. Allah perintahkan, ya Jibril, salhu an ismihi wa an nasabih, coba engkau perjelas lagi namanya dia dan nama bapaknya dia. Apakah ada nama dia atau nama bapaknya dia mirip dengan namanya orang alim? Coba cek namanya dia. Namanya dia ini. Rupanya ditanya sama Jibril, ya fulan, nama kamu siapa? Nama bapakmu siapa? Katanya. Rupanya dicek, rupanya namanya dia bukan nama orang alim. Bapaknya pun namanya bukan nama orang alim. Bukan nama ulama-ulama dia. Nah, makanya saya pesan kalau kita mau kasih nama anak itu, datanglah kepada ustadz, kiai, tuan guru, tanya dulu ya. Ini saya mau punya cucu, kira-kira yang baik nama cucu saya ini siapa? Tanya sama kiai. Karena urusan nama ini urusan sampai ke akhirat besok, bukan urusan dunia saja. Innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum, kata Nabi. Kalian itu akan dipanggil oleh Allah besok pada hari kiamat dengan nama-nama kalian yang baik dan nama bapak kalian. Maka kalau begitu baguskan nama kalian. Ada standar bagus tidaknya nama dalam Islam itu. Sehingga kalau kita fahami ini, penting musyawarah walaupun hanya untuk urusan memberi nama seorang anak, seorang cucu kita. Datang sama kiai, musyawarah ya. Rupanya ini namanya juga bukan nama orang alim, bukan bapaknya pun bukan namanya orang alim. Rupanya malaikat Jibril bingung juga ini. Namanya pun bukan orang alim, tidak senang orang alim, tidak pernah hadir majelisnya orang alim, duduk makan pun tidak pernah sama orang alim. Dari mana pintu selamatnya orang ini? Kata. Ini sudah puncak, ini tinggal dilempar saja ke neraka ini. Lalu karena luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang, tidak perintahkan lagi malaikat Jibril untuk bertanya. Allah bilang, ya Jibril, khudh biyadihi wa adkhilhul jannah, ambil tangannya dia, masukkan ke surga. Jibril heran bertanya, ya Allah, kenapa ini semuanya tidak ada yang cocok dengan syarat-syarat yang kau berikan? Allah katakan, fa innahu kana yuhibbu rajulan kana dzalika rajul yuhibbu aliman. Dia ini senang sama temennya, rupanya temennya ini senang sama orang alim. Dia senang sama temennya, yang temennya ini senang dengan orang alim. Maka karena senangnya dia dengan temennya itu,
berkat senang dengan temannya yang senang dengan orang alim, Allah ampuni dosanya. Allah bilang, Jibril masukkan dia ke surga. Ini berkah berteman dengan orang baik ya. Berkah berteman dengan orang baik. Sampai ke akhirat ini urusannya, bukan hanya dunia saja. Ini urusannya sampai ke akhirat. Maka senanglah kalau kita dekat sama ulama, dekat sama kiai, dekat sama orang-orang soleh. Senang, bangga begitu ya. Jangan kalau sama artis dekat, bangga, selfie, kemudian disebar-sebar. Tidak ada berkahnya itu. Tidak ada berkahnya apalagi cenderung kepada kemaksiatan. Tidak ada berkahnya itu. Tapi kalau sama ulama yang senang, insya Allah sampai ke akhirat nanti. Nah, ini pentingnya kita faham urusan kita kan bukan urusan dunia saja. Tidak cukup hidup di dunia selesai, besok kita ke kubur, besok kita akan ke akhirat, dan itu perjalanan panjang kita nanti.